Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Senin 4 Agustus 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua dengan judul Kesenangan yang Menipu. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar kisah tentang kuda Troya dalam sejarah perang Yunani kuno. Odysseus, pemimpin Yunani yang licik, memerintahkan pasukannya untuk membuat kuda kayu besar dan memberikannya sebagai hadiah bagi bangsa Troya. Bangsa Troya mengira itu adalah lambang perdamaian. Bahkan mereka rayakan pemberian itu dengan pesta besar. Namun tanpa mereka sadari, pasukan Yunani bersembunyi di dalam kuda itu, dan ketika malam tiba, saat semua tertidur dalam kegembiraan, musuh keluar dari dalam kuda, membuka pintu kota dan menghancurkan Troya dari dalam. Nah, saudara-saudara terkasih, pengkhotbah yang diyakini sebagai Raja Salomo, sosok yang paling berhikmat dan paling kaya di zamannya, mengisahkan bagaimana ia mencoba mengejar berbagai kesenangan duniawi. Tawa, pesta, minuman, dan lain-lain. Ia mencoba menghibur hati dengan kenikmatan. Namun ujung dari semuanya ini adalah sia-sia. Saudara-saudara, kita pun tentu ingin merasakan senang, gembira, dan bahagia. Itu hal yang wajar. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita menjadi bijak dalam memilah kesenangan. Sebab tidak semua yang menyenangkan itu membangun. Ada kesenangan yang menenangkan dan menguatkan, tapi ada pula kesenangan yang menjauhkan kita dari Tuhan dan menghancurkan kita. Kesenangan yang tidak diuji bisa menjadi seperti kuda Troya dalam hidup kita. Tampak indah di luar, tapi ternyata membawa musuh ke dalam hidup kita. Contohnya, kesenangan mencari uang tanpa batas bisa mengorbankan keluarga dan iman. Yang kedua, kesenangan bergaul tanpa arah bisa membuat kita jauh dari nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, bahkan kesenangan memenuhi keinginan sendiri bisa membuat kita egois dan tidak peka terhadap sesama. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan tidak melarang kita untuk bersukacita. Bahkan Tuhan adalah sumber sukacita sejati. Namun firman Tuhan mengajak kita mengujinya. Apakah kita ini membawa makin dekat kepada Tuhan ketika kita merasakan kesenangan? Atau yang kedua, apakah kesenangan ini menumbuhkan kasih, damai, dan kebaikan dalam hidup kita bersama? Marilah kita hidup dengan hati yang penuh hikmat, tidak hanya mengejar apa yang menyenangkan, tetapi mencari apa yang benar dan kekal. Sebab kebahagiaan sejati tidak datang dari pesta atau kesenangan sesaat, tapi dari hidup yang berakar dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru setiap hari. Engkau memberi kami kehidupan dan kesempatan untuk terus bertumbuh dalam iman. Kami merenungkan firman-Mu dari pengkhotbah yang mengingatkan kami bahwa tidak semua kesenangan itu baik. Banyak hal yang tampaknya menyenangkan, tapi sebenarnya bisa menjauhkan kita dari Engkau. Tuhan, tolong kami agar tidak tertipu oleh kesenangan yang menipu. Beri kami hati yang bijak untuk menguji setiap hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.